Hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya disayang Allah, disayang Rasulullah, dibahagiakan Rasulullah, dipertemukan dengan bicara amin ya rabbal. Dari Nabi Muhammad selain dosa. Makanya bener tuh awalan kita tiap kali baca burda, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad, balil maqasidana, sampaikanlah kami kepada segala cita-cita kami, sampaikanlah kami kepada tujuan-tujuan kehidupan kami. Kita nih punya hidup, tujuannya biar bisa hidup bahagia, biar bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuat, yang tegar. Tujuan kita punya rumah tangga kita jadi rumah tangga yang terjaga, bukan begitu? Kalau kamu punya anak, kamu berharap anak-anakmu jadi anak-anak yang soleh-solehah. Kita punya cita-cita nih, kita punya keinginan, tapi yang mampu memberikan keinginan kita tersebut hanya satu, namanya kita perlu minta sama Allah. Cuman masalahnya kita kalau minta dengan diri kita sendiri nih, Bu, saya kalau doa itu sukanya tawasul, minta dengan keberkahan, kayak semacam nggak cukup pede gitu, nggak cukup percaya diri. Kalau saya doa maju dengan diri saya sendiri gitu, saya ngerti banget dosa saya banyak, akhlak saya kadang-kadang berantakan, saya ngerti banget. Sholat saya masih jauh dari kehusyuan, aib-aib diri saya masih banyak, ya kan Bu? Kamu begitu juga bukan? Kita 11-12 aja lah, nggak jauh-jauh. Karenanya saya lihat, saya kalau doa nggak percaya diri saya. Bukan berarti saya meragukan kedermawanan Allah. Tentu Allah sangat dermawan, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mulia, tentu Allah adalah sang maha pemberi, sang mengijabah doa. Masalahnya saya nggak percaya diri sama diri saya sendiri. Saya bukan nggak percaya sama Allah sebagai sang maha dermawan, saya hanya nggak percaya diri saya. Saya hanya tidak percaya diri saya doanya mustajab. Saya nggak percaya. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, karenanya saya tarik nama orang, karenanya saya cari-cari orang-orang yang saya anggap mulia, yang ini nih pasti didengar nih sama Allah, yang ini pasti didengar sama Allah, untuk saya jadikan tawasul saya. Seolah saya berkata, ya Allah, dengan ambil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai nama, ya Allah, saya umatnya, ya Allah, dengarkan doa saya, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi saya, kabulkanlah
doa saya. Itu yang kita harapkan dengan kita bertawasul, meminta kepada orang-orang mulia. Sama halnya dengan yang dipakai sama sahibul burda, ya Rabbi Nabi Muhammad, ya Allah, andai pun doa saya nggak pantas diijabah karena dosa-dosa saya, karena aib-aib diri saya, andai pun doa kami ya Allah nggak pantas untuk Kau ijabah karena kami semua hal-hal yang nggak baik dalam diri kami, maka ya Allah kami meminta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Tujuan kita hidup di dunia, pengen hidup dalam keadaan bahagia, matinya husnul khotimah, di akhirat masuk surga dalam rombongan Nabi Muhammad. Bukan begitu? Itu kesimpulan kehidupan kita tuh, Bu, tuh. Harapan kita, maqasid kita kayak begitu. Cuman masalahnya ya antara kita dengan surga, antara kita dengan kita, termasuk antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali yang jadi penghalang antara kita dengan segala harapan-harapan kita tersebut adalah terhalang dosa. Kenapa hidup kita di dunia merasa tidak bahagia? Dosa. Kenapa ada orang matinya su'ul khotimah? Dosa. Kenapa ada orang di akhirat nanti nggak bisa masuk surga? Karena dosa. Kenapa ada orang di hari akhirat nanti nggak bisa kumpul? Nabi Muhammad ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu sebabnya dilanjutkan dengan waghfir lana ma madha. Ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosaku yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang luas pemberiannya. Nah, kita minta semua hal ini, kita bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, bawa Nabi depan kita biar kita diijabah Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad. Terutama urusan dosa, kita minta ampunan, bawain, sertakan, ikut, manut, ngekor, ngebuntut di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gitu? Ini saya kasih tahu. Karena, Bu, Nabi itu sepanjang hidupnya di dunia adalah masalah dosa kita umatnya. Karena, Bu, Nabi Muhammad itu yang diminta sama Nabi Muhammad ada ampunan buat minta, ya Allah umat saya biar kaya-kaya. Enggak, makanya banyak umatnya yang makanya emang Nabi Muhammad sampai bilang, saya nggak takut, kata Nabi Muhammad, saya nggak takut umat saya miskin, saya nggak takut. Bahkan Nabi sesudah kewafatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak takut. Bukan itu, umat saya nggak akan musyrik. So itu sekalian yang saya muliakan, Nabi itu paling terbebani dalam hidup, paling Nabi nggak bisa nggak minta, ya Allah kekuasaan, ya Allah
membuat kekuasaan Islam ini berjaya dimanapun saja. Enggak Bu, Nabi enggak minta itu. Maka ibu-ibu kalau ngelihat ada satu negara dijajah gitu kan, umat Islamnya sedang dalam keadaan dizalimi, yang diminta sama Nabi Muhammad di dalam hidupnya, Nabi enggak minta kekuasaan buat umatnya. Nabi minta, ya Allah umat saya biar pada kawin semuanya, jangan ada yang jomblo. Nggak pernah. Nabi nggak pernah minta itu. Makanya ada banyak umat yang jomblo. Mungkin kamu salah satunya. Ibu-ibu sih sekarang yang udah kawin, ya Rob kasih anak semuanya, ya Allah, enggak. Makanya ada banyak orang yang nikah umatnya Nabi Muhammad bertahun-tahun nggak dikasih anak. Mungkin kamu salah satunya, saya salah satunya. Ibu-ibu saudariku sekalian, bukan itu soalnya yang diminta sama Nabi Muhammad. Nabi bahkan nggak minta, ini saya kasih tahu, Nabi bahkan nggak minta, ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan umat saya itu ya Allah hatinya saling cinta. Kadang nggak disayangin sama suami, kamu apa? Masya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, yang diminta sama Nabi Muhammad itu Allahumma ghfir li ummati. Ya Allah, ampunkan untuk umatku. Ya Allah, ampuni dosanya umatku, ampuni dosanya umatku. Bu, saya sampaikan ini ibu-ibu sekalian, agak bertentangan sama judulnya. Saya baru lihat judulnya barusan ini. Gak apa-apa ya. Saya ngerasa ini penting untuk ibu-ibu tahu. Judulnya menjadi wanita tangguh di akhir zaman. Tapi saya mau sampaikan sama ibu-ibu suatu yang lebih penting daripada itu, perkara urusan kita sama dosa kita. Kita sama urusan dengan dosa kita. Itu penghalang semua kebaikan ibu-ibu sekalian. Penghalang semua kebaikan. Orang gak bisa bahagia hidupnya gara-gara dosa. Menurutmu orang yang kemudian di penjara, di demo, sebabnya apa kalau bukan karena ada nggak penjara tuh dia? Kenapa gitu? Panjangan tahajudnya, nggak pernah. Kebanyakan sholawatannya, nggak pernah. Semuanya perkara dosa, teman-teman saya sekalian. Bikin repot kehidupanmu, urusan dosa. Rumah tangga berantakan menurut kamu karena apa? Dosa, dosa. Berantakan kehidupan orang tua sama anak, suami sama istri, sebabnya karena dosa. Udah nggak lain nggak bukan? Udah nggak diragukan lagi urusan dosa. Kamu minta dengan sungguh-sungguh. Ada seorang soleh bertanya kepada gurunya, ya Syekh, saya kalau mau doa nih Syekh, saya mau doa nih, permintaan saya banyak, waktu saya sempit. Misalnya, ya, lagi bisa doa saat pegang Hajar Aswad, misalnya lagi doa di Multazam, waktunya sempit. Lagi bisa doa di hadapan makam Nabi, atau waktu atau tempat mustajab buat doa, atau kayak yang tadi tuh, saatnya mengangkat tangan buat berdoa, gitu kan? Silakan angkat tanganmu doa. Kadang-kadang kan waktunya sempit, kalau permintaannya panjang nggak keburu. Apa yang harus saya minta kepada Allah Syekh di saat saya mau doa, doa saya banyak, waktu saya sempit?
Syekh tersebut menjawab, mintalah ampunan. Kenapa gitu Syekh? Sebab dosa kamu pasti, ampunannya belum jelas. Bagaimana mungkin kamu meminta yang lain-lain sementara kamu diampuni aja belum? Itu tuh Bu, kayak istri lagi bikin salah sama suami, kabur dari rumah. Bu, masa dia balik aja belum dari rumahnya, terus dia bilang sama suaminya. Suaminya lagi marah nih sama dia nih, sampai diusir misalnya dari rumah. Udah kamu keluar dah dari rumah, saya udah gak sanggup lagi lihat kamu. Bikin salah nih sama suaminya. Di tengah-tengah dia bikin salah, dia bilang sama suaminya, transferin dong buat saya. Lah, kamu kalau mau minta sesuatu yang lain, minta maaf dulu. Pulang dulu ke rumah, kamu baik-baikin suami kamu minta maaf sama dia, abis dia maafin, baru minta yang lain. Betul gak? Itu tuh urusan antara kita sama Allah. Makanya kalau kamu bilang, Ustazah saya ini punya doa banyak banget dah Ustazah, tapi gak ada yang diijabah sama Allah. Saya udah doa bolak-balik gak diijabah-ijabah sama Allah. Kenapa ya Ustazah? Dosa. Kamu masih punya dosa, belum balik, belum minta ampun, belum minta maaf, belum diampuni nama Allah. Doanya udah panjang, bener. Lah lagi diusir minta-minta. Gimana mau dikasih? Teman-teman saya sekalian, jadi ampunan itu yang paling kita perlukan. Ampunan itu yang paling kita perlukan. Masalahnya kalau kita minta sendiri nih, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya juga bisa juga. Tapi jauh lebih mudah untuk mendapatkan ampunan Allah ketika kita minta sama Allah, ya Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad. Begitu kan? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ampunan dengan berkatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbi faghfirli dunubi bi barakatil hadi. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ini dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mintanya pakai Nabi Muhammad. Kenapa? Satu, karena kita emang rada kurang pantas buat diijabah. Saya lah terutamanya, seperti yang tadi saya sampaikan. Saya ngerasa saya nggak pantas doa saya ini buat diijabah, sehingga saya bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya umatnya, ampunin saya ya Allah. Ampunin saya ya Allah. Itu satu. Yang kedua, karena Nabi Muhammad itu paling banyak minta buat kita umatnya ampunan. Nabi nggak minta kekuasaan, Nabi nggak minta harta, Nabi nggak minta umatnya dicinta sama pasangannya, Nabi nggak minta semua yang kawin dapat anak, Nabi nggak minta. Yang Nabi Muhammad minta buat kita adalah ampunan. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah. Kata Sayyidah Aisyah, kuntu farrahtun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saya bikin senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disenangkan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian angkat tangannya, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma alanat ma asarat, ma alimat ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah, yang dosa yang dulu-dulu ataupun yang baru-baru. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah ya Allah, yang dia lakukan terang-terangan, yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, ampuni dosanya Aisyah ya Allah, yang dia tahu, yang dia nggak tahu. Girang bener Sayyidah Aisyah dengar itu, seneng banget, sampai merah muka beliau, senyumnya sampai nggak bisa hilang, senyum, seneng banget.
Nabi nanya, farihti bidu'ai ya Aisyah, kamu seneng nih karena mendengarkan doa saya wahai Aisyah. Hadzal yawm id indi ya Rasul, nih hari kayak jadi hari lebaran buat saya Rasul, kalah lebaran mah hari ini. Kau doakan saya kayak begitu Rasulullah, seneng banget saya. Nabi berkata, ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wah fi kulli laylah li ummati. Ketahuilah Aisyah, saya berdoa dengan doa yang semacam ini setiap malam buat umat saya. Nabi bu, doanya bukan doa sembarang doa. Doanya bukan ngasal kayak kita buru-buru. Doanya bukan kayak kita kadang-kadang pakai ngantuk. Wah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kayak anak kecil. Kita kadang kalau doa nih, saya kalau ngelihat kita ini kalau doa, saya suka bayangin nih Nabi kalau ngelihat kita doa, kali kayak saya ngelihat cucu saya, anak ponakan saya disuruh doa emak-emaknya sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana adzabannar, amin. Gitu. Main-main doanya, main-main. Nabi doanya enggak pernah main-main. Inni da'autu bihadihi dakwah. Nabi doa serius. Sesudah dibayar terlebih dahulu doanya Nabi Muhammad. Bu, Nabi pakai bayar dulu doanya. Pakai apa? Pakai sujud panjang beliau, pakai berdiri lama beliau dalam sholat sampai bengkak telapak kaki beliau. Habis selesai sholat panjang, panjang berdirinya, panjang rukuknya, panjang sujudnya. Habis itu Nabi Muhammad berdoa, nggak main-main, pakai linangan air mata, bahkan terkadang isak tangis, bahkan terkadang seperti katanya Sayyidina Bilal bin Rabah, inni sami'tu min sadri Rasulillah sauta ghalayatul ma'. Saya dengar dari dadanya Nabi Muhammad suara seperti suara air saat mendidih. Doa bukan asal doa. Doa bukan sembarang doa. Diiringi dengan dada beliau yang naik turun, diiringi dengan isak tangis Nabi Muhammad berdoa. Apa sih yang diminta sama Nabi? Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati. Ampuni dosa umat saya ya Allah, ampuni dosa umat saya ya Allah. Sebab Nabi faham masalah kita nih sama dosa. Mencegah kita dari bahagia dosa, mencegah kita dari husnul khatimah dosa, nyegah kita dari surga dosa, nyegah kita buat bareng sama Nabi Muhammad juga dosa. Ibu-ibu saudaraku sekalian, Habibana Umar guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan satu ucapan bikin saya sedih setengah mati. Kata Habib Umar, at-tahir la yanzur ilaihi illa at-tahir. Nabi Muhammad tuh suci. Kamu pikir Nabi Muhammad bisa dilihat sama mata belebotan dosa? Enggak. Yang bisa ngelihat Nabi Muhammad, enggak di dunia, enggak di akhirat, adalah orang-orang yang matanya bersih dari dosa. Kita nih udah belepotan mata kita sama dosa, tapi segitunya kita masih terus berharap, ya Allah, di akhirat kumpulkan saya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa. Kita bilang, ya Allah kumpulkan saya, keluarga saya, orang-orang yang saya sayangi di hari akhirat nanti ya Allah dengan Nabi Muhammad. Minta dikumpulinya dengan Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad. Urusan kita sama dosa nih masalah teman-teman. Tapi kita meminta pada Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad. Karena doa kita
belum pantas didengar. Dan karena Nabi Muhammad sepanjang hidup beliau di atas muka bumi ini selalu mendoakan urusan dosa-dosa kita biar mendapatkan ampunan dari Allah. Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati. Bu, sampai-sampai saya ceritain. Nabi tuh berat banget kan mikirin dosa. Dosanya kita umatnya. Nabi nggak punya dosa, Bu. Nabi nggak punya dosa. Yang dipikirin Nabi dosa kamu. Kamunya sendiri kadang-kadang suka ngerasa kayak bikin dosa aja, gitu kan? Sama, saya juga begitu. Kita nih umatnya nih kadang ngerjain dosa kayak yang iya aja gitu. Nggak tahu, nggak paham betapa sangat bermasalahnya dosa dalam kehidupan kita. Tapi Nabi yang udah paham itu mendoakan buat kita umatnya. Satu hari Nabi tidur di rumah Sayyidah Aisyah. Tempat tidurnya balik-balik Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah. Nabi kebangun, ibu-ibu sekalian, senyumnya lebar banget. Langsung beliau nata diri, beliau sujud syukur. Bangun tidur nih, langsung sujud syukur. Habis selesai sujud syukur, tetep aja tuh mukanya kelihatan senang banget. Sayyidah Aisyah heran aja ngeliatin Nabi. Nih kenapa nih Nabi? Tidur-tidur bangun langsung sujud syukur. Karena memang tidurnya Nabi itu gak batalin wudhu. Itu salah satu kehususan buat Nabi Muhammad SAW. Ihda khususiyatin Nabi SAW. Salah satu dari kehususannya Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad gak ada yang dikasih kayak gitu. Jadi jangan sampai ada yang kok tadi tidur tapi habis itu kamu langsung sholat tuh. Oh iya, saya mah kayak Nabi Muhammad. Nabi tuh tidurnya nggak batal, saya juga. Lah siapa kamu? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, awaqad nimta, bukankah engkau tadi tidur Rasul? Kok bangun-bangun langsung sholat? Nabi Muhammad bilang, nahnu ma'asyiral anbiya innama tanam a'yununa walam tanam qulubuna. Kami nih para nabi, kalau tidur mata kami aja, nggak pernah tidur hati kami. Ini bedanya, salah satu perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad. Nabi tidur hatinya nggak tidur, kita nggak tidur hati kita tidur. Nabi Bu bangun tidur langsung sujud syukur, habis itu senyumnya sampai seneng banget gitu. Sayyidah Aisyah melihat pemandangan tersebut heran, takjub. Kemudian Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu ketawa-ketawa begitu Rasul, seneng banget gitu, kenapa sebabnya Rasul? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yang kayak beginian nih kalau kita tanya sama suami kita, kamu seneng banget gitu sih bangun tidur, kenapa? Iya nih, habis ngimpi mantan. Aduh, jangan nanya dah mendingan, ntar kamu sakit hati lagi. Tadi waktu tidur saya ngimpi bidadari. Jadi saya bangun seneng, pas lihat kamu nggak jadi seneng saya. Nabi ditanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu segitu senengnya wahai Rasul? Menurutmu apa Bu? Nabi Muhammad menjawab, waktu saya tidur tadi di atas pembaringan ini wahai Aisyah, qad anzalallahu ilayya ayah khairun minad dunya wa ma fiha. Waktu saya tidur di atas pembaringanmu ini, saya dituruni ayat Al-Quran lebih saya sukai daripada saya dikasih dunia dan seisinya.
Kata Nabi, andai nih saya dibilangin sama Allah, dunia ini buat kamu wahai Nabi Muhammad, tanpa ada hisab, dah buat kamu, boleh kamu serahkan kepada siapapun. Saya akan kasih kamu gunung emas, boleh kamu bagiin sama siapapun. Misal, kata Nabi Muhammad, enggak ada yang lebih saya sukai daripada saya diturunin ayat ini. Ayat ini lebih saya sukai daripada andai saya diberi dunia beserta isi-isinya. Apa ayatnya wahai Rasulullah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Kata Allah, kami akan bukakan untukmu wahai Nabi Muhammad pembukaan kota Mekah. Kami akan bebaskan Mekah untukmu wahai Nabi. Tapi itu ibu-ibu sekalian, bukan yang paling bikin Nabi Muhammad senang. Yang sesudahnya. Nanti kalau habis Fathu Mekah wahai Nabi Muhammad, liyaghfir lakallahu ma taqaddam min dambik wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosamu wahai Muhammad, yang lalu maupun yang akan datang. Dosamu wahai Muhammad akan diampuni Allah, yang lalu maupun yang akan datang. Ibu, Nabi Muhammad faham. Nabi Muhammad nggak pernah bikin dosa. Mustahil Nabi bikin dosa. Semua nabi-nabi faham itu. Sebab kalau Nabi mengerjakan sesuatu yang haram, artinya dosa. Yang dosa itu berubah hukum jadi sunnah. Dan itu mustahil. Sesuatu yang asalnya dilarang kemudian menjadi sunnah, bolak-balik hukum semacam itu sesuatu yang mustahil terjadi. Karenanya mustahil ada Nabi bikin dosa. Nabi Muhammad faham itu. Nabi Muhammad mengerti itu. Nabi nggak perlu ampunan. Tapi kok segitu senengnya Nabi dituruni ampunan? Ampe Sayyidah Aisyah ketika nanya tuh, Sayyidah Aisyah nggak nanya, seneng bener Rasulullah? Enggak. Senyumnya lebar banget Rasulullah? Enggak gitu. Ampe Sayyidah Aisyah nanya, ma'adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuatmu ketawa-ketawa begitu Rasul? Jadi Nabi dari senengnya tuh sampai ketawa. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Nabi kok seneng banget diturunin ampunan, padahal Nabi tahu Nabi nggak punya dosa. Kenapa? Sebab Bu, kalau Nabi dapat ampunan banyak, Nabi bisa bagi-bagi kepada kita umatnya berupa syafaat. Jadi kenapa kita perlu minta ampunan kepada Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad? Karena ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad luar biasa besarnya. Ada seorang ulama ngomong sama saya kayak gini nih, ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu ibarat kapal muat buat semuanya. Ibarat kapal nih, muat buat semua umatnya. Kebagian semuanya. Cuman masalahnya ada yang mau, ada yang enggak, itu doang. Makanya saya memilih untuk menjadi seseorang yang mau sama ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu sebabnya Bu, penghalang kita nih dari segala kesenangan kehidupan dunia dan akhirat, yaitu dosa. Kita berharap Allah mengampuninya dengan berkat Nabi besar Muhammad. Kita bilang, ya Sayyidi,
Ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'uk lidhambi yastaghfirunallah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai kekasih Allah, ya man lahul jah indallah, wahai yang memiliki derajat paling tinggi di sisi Allah. Innal musiin, sesungguhnya para pendosa kayak saya, kayak kita ini, jauh kami datang padamu wahai Nabi Muhammad, lidzambi, bawa dosa. Wahai Nabi Muhammad, junjungan kami, wahai pemilik derajat tinggi di sisi Allah, innal musiin, kami ini para pendosa, qad ja'u, kami datang padamu, lidzambi, kami bawa dosa. Yastaghfirunallah, kami mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami berkat Nabi Muhammad. Kami datang ke pintunya Nabi Muhammad, mohon ampunan padamu ya Allah. Ibu-ibu saya sekalian, Ustazah, itu dosa yang bisa kita mintain ampun kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad, atau ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tuh muatnya buat dosa yang kayak apa? Dosa-dosa kecil nih, suka ngomong-ngomong, kadang ada bohongnya, kadang-kadang ada ngomongin aibnya orang, gitu, dosa-dosa yang kayak gitu, atau bahkan dosa-dosa besar. Ustazah, Nabi Muhammad bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat saya, kata Nabi Muhammad, salah satunya ampunan yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad nih, li ahlil kabair min ummati, muat keburu buat dibagi sama umat saya yang punya dosa-dosa besar. Jadi Bu, kalau kita ini datang kepada Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh, kita bilang, ya Allah, ampuni saya dengan berkat Nabi Muhammad. Atau kita bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, syafaatkan saya, dengannya Allah beri ampunan untuk dosa-dosa saya. Kasih dong Rasul, syafaatmu untuk kami, mengampuni dosa-dosa kami. Itu kata Nabi Muhammad, muat bahkan buat dosa-dosa besar yang kita punya. Syafaat Nabi Muhammad buat kita, ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa syafaat yang bisa dibagi kepada kita. Kalau dosa kita dilemparkan ke sana, hanya menjadi seperti buih di lautan, luas, masih muat. Bahkan dosa orang tua kita, dosa anak-anak kita, dosa saudara-saudara kita, muat semuanya buat dapetin ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Masalahnya cuma satu doang Bu, ada yang datang, ada yang enggak, ada yang minta, ada yang enggak. Kalau enggak minta gimana mau dikasih? Kalau enggak datang Bu, gimana bisa dapat? Datang aja kagak. Nih ibu-ibu yang datang ke majelis maulid, kalau misalnya di majelis maulid ada yang dibagi, kan dia dapat, betul gak? Gimana dia mau dapat kalau datang aja kagak? Kan begitu.
Nah, sama halnya dengan ampunan ini. Kita butuh ampunan Nabi Muhammad. Kita perlu. Kamu sadar, kamu nggak sadar, kamu perlu ampunan. Kamu mau ngerti, kamu mau nggak ngerti, sejatinya kamu perlu ampunan. Kadang-kadang nih Bu nih, kita dalam hidup nih suka paham kalau kita perlu duit. Tapi kita suka nggak paham bahwa kita perlu ampunan. Betul? Kita nih dalam hidup ini suka ngerasa kita perlu buat dicinta sama suami kita. Kita tuh suka lupa bahwa kita ini perlu buat dicinta sama Nabi Muhammad. Suka nggak sadar kita, tapi sejatinya kamu sadar, kamu nggak sadar, kamu ngerti, kamu nggak ngerti, kamu perlu sama ampunan Allah. Dan ampunan Allah tersebut dengan mudah bisa kamu dapatkan saat kamu datang bersimpuh di pintu Nabi Muhammad. Makanya besok-besok nanti kalau hadir majelis maulid, niatin buat gugurin dosa. Saya mau datang kepada Nabi Muhammad, mau ucap salam kepada Nabi Muhammad, mau doa, minta sama Allah agar dosa-dosa saya diampuni Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ampunan itu ustazah kalau datang terasa enggak? Bu, ampunan itu para ulama menyebutkannya sebagai bard. Ada rasanya burudah. Allahumma adzikna barda afwik wa halawata munajatik. Ini ya. Kita nih kadang-kadang nih suka ngerasa segala sesuatu ada rasanya kan. Rujak rasanya apa? Asam. Ya kan? Duren rasanya ada rasanya. Bakso rasanya beda-beda nih ya, tim pedes sama tim gak pedes. Teman-teman sih sekalian, ada rasa-rasanya pada sesuatu yang kayak begituan. Tapi kita kalau ditanya, ampunan ada rasanya gak? Ada gak ya rasanya? Sholat, doa, ada rasanya gak? Kayak suka gak tahu rasanya. Dikasih tahu sama para ulama, kalau kamu belum ngerasain nih, katanya ulama gini, salah satu di antara doa yang sering saya baca, Allahumma adzikna barda afwik wa halawata munajatik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah rasa sejuknya ampunan dan lezatnya munajat kepadamu. Munajat, doa, sholat ada rasanya. Apa? Lezat. Ampunan rasanya burudah, sejuk. Sejuk. Ampunan tuh rasanya sejuk. Sejuknya itu bikin tenang sehingga melahirkan rasa enggak kepengen lagi ngerjain dosa tersebut. Itu. Jadi kalau kamu pengen tahu, Ustazah, saya nih minta ampunan sama Allah atas dosa-dosa saya kepada orang tua saya. Saya suka ngomongnya kasar sama orang tua, keras sama orang tua. Saya minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni saya Allah, dosa saya sama orang tua, ya Allah ampuni saya Allah. Ustazah, saya nggak tahu doa saya ini udah dapat belum saya ampunan dari Allah terhadap dosa yang satu ini. Lihatin aja, kamu sama orang tua kamu kayak gimana? Kalau kamu sama orang tua sekarang kata-kata kamu tenang, kamu udah nggak marah-marah lagi, udah nggak pernah ngomong kasar lagi sama orang tua. Orang tua saat lagi ngomong kasar, kamu nggak marah, nggak kesel, kamu malah ya Allah
ademin hati orang tua saya ya Allah, nggak bales, nggak jawab, pertanda kamu udah diampunin dosanya. Kalau kamu misalnya nih, kamu bilang ya Allah ampunin dosa saya sama suami saya ya Allah, saya tuh suka nggak sabar ngadepin suami, suka ngomel-ngomelin dia, suka kasar sama dia, suka keras sama dia, Allah ampunin dosa saya sama suami saya Allah, karuniakanlah taubat pada saya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Kalau doa kamu nih diijabah teman-teman, itu nanti kamu ngelihat suami kamu tuh udah nggak ada kesel-keselnya. Tapi kalau kamu lihat saya kayaknya udah dapat ampunan, besokannya kamu ngomel lagi, marah lagi, ngata-ngatain suami lagi, menginjak-injak harga dirinya, tidak baik sama dia, itu pertanda bahwa doa kamu tersebut belum ijabah. Kamu belum dapat ampunan. Sebab ampunan tuh rasanya adem. Kamu kalau dapat ampunan, kamu dihindarkan Allah dari dosa tersebut. Kamu hatinya tuh jadi nggak segitu pengennya gitu, nggak segitu senengnya gitu. Ya Allah, saya dulu tuh berani-berani ya Allah sama yang haram, berani-berani pacaran. Ya Allah ampuni dosa saya, Allah ampuni dosa saya. Ustazah udah diampuni belum ya Ustazah? Saya tuh dulu deket-deket sama zina gitu Ustazah, udah diampunin belum ya Ustazah? Sekarang gimana kamu kalau ngelihat cowok ganteng? Gimana perasaan hati kamu tuh gimana gitu? Pengen ngobrol gitu berdua-duaan, pengen tuh belum dapat ampunan. Ustazah, saya tuh suka pengen dapat ampunan, saya suka marahin anak, abis itu nyesel Ustazah. Saya tuh doa, ya Allah ampuni dosa saya Allah, saya suka marahin anak saya Allah, ampuni dosa saya Allah. Udah dijabah belum ya Ustazah? Liatin aja sekarang gimana kamu sama anak kamu. Masih suka gitu? Masih suka pengen jewer, pengen mukul, pengen ini, pengen itu. Artinya kamu belum mendapatkan ampunan. Yuk kita mau minta sama Allah berkatnya Nabi Muhammad, dosa-dosa kita biar diampuni sama Allah. Ampunan itu kalau turun Bu, nih terakhir nih saya mau cerita. Sudah terakhir aja. Iya terakhir. Udah hampir sejam. Ibu-ibu sih sekalian, ini saya mau cerita nih. Ada ini ya, efek ampunan, hasil ampunan, akibat ampunan, buah ampunan. Sampai segitunya loh Bu. Ada orang munafik. Waktu Nabi Muhammad Fathu Mekah, dia pura-pura masuk Islam. Padahal hatinya sama Nabi penuh kebencian. Kebencian Bu, benci banget dia sama Nabi. Namanya Hamdalah. Orang ini pemuda namanya Hamdalah. Dia benci sama Nabi karena bapak dia, saudara dia itu banyak, diantaranya sama teman-teman dia banyak yang terbunuh waktu perang Badar. Jadi dia punya dendam sama umat Islam, terutamanya sama Nabi Muhammad SAW. Jadi dia dendam. Satu hari dia lihat Nabi Muhammad lagi sendirian depan Ka'bah. Nabi nggak ada penjaga, nggak ada pengawal Bu, sendirian aja. Itu ya, bukan karena kok para sahabat nggak ada yang ngurusin Nabi sih, nggak, bukan. Emang nabinya kayak begitu, nggak mau dijagain, sama umatnya punya adab. Ibu-ibu sekalian, ama Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi Muhammad tuh adabnya luar biasa. Lihat Nabi Muhammad lagi doa, lihat Nabi Muhammad lagi tawaf, lihat Nabi Muhammad lagi ngerjain ibadah, nggak ada yang ganggu. Ustazah, ulama-ulama sekarang tuh ya modelannya dipatwal, dijagain sama orang, repot banget dah, susah banget. Masalahnya Bu, bukan karena apa-apa, karena kadang-kadang umatnya nih yang kurang adabnya, gitu kan, gitu ya. Makanya terus jadi akhirnya dijagain gitu, karena kadang-kadang diomongin doang agak susah. Jangan disalamin ya, wuduh, kerudungan kemana sana, jari saya nih bolak-balik pisah Bu, yang dua sama siapa, ayo loh.
Sampai saya bilangnya gini nih Bu, balikin dong tangan saya. Balikin tangan saya. Ibu-ibu sekalian, baik. Jadi Nabi lagi sendirian nih depan Ka'bah. Ada si orang munafik ini tadi, Hamdalah. Dia bilang begini nih. Nabi Muhammad sendirian nih. Muhammad sendirian nih, dia nggak beriman kan? Pura-pura beriman, pura-pura tawaf. Nih Muhammad nih saya cekik dari belakang nih, piting set, kelar nih urusan. Kuat badan dia Bu. Dia pikir Nabi Muhammad nggak terlalu kuat ini. Dia ngomong kayak begitu tuh sampai hampir ngelewatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia udah deket sama Nabi Muhammad panggil namanya. Ya Hamdalah. Sambil Nabi nggak pakai ngelihat dia nih, masih tatapannya ke Ka'bah. Dia dipanggil nih sama Nabi. Lebih ya Rasulullah, pura-pura doang. Padahal dia manggilnya Muhammad aja dalam hatinya. Ma haddatsa bihi nafsak. Kamu lagi ngomong apa dalam hati kamu? Inilah astaghfirullah. Saya dari tadi lagi istighfar sama Allah. Padahal lagi punya keinginan untuk ngebunuh Nabi. Nabi Muhammad, dah, dia terusin tawaf. Nabi tetap duduk di situ. Dia lihat Nabi Muhammad nih lirik-lirik sendirian masih nih Nabi. Ya ampun. Ini kesempatan emas banget nih, secepetan aja dah tawafnya nih. Nih yang kedua nih, mumpung belum ada sahabat-sahabatnya nih, mumpung belum terlalu kelihatan nih orang-orang nih. Piting aja dah Nabi dari belakang kan nggak terlalu kelihatan tuh, orang ngelihatnya saya lagi ada apa sama Nabi. Saya cekik Nabi Muhammad dari belakang, kelar deh nih. Udah deket sama Nabi panggil, ya Allah. Lebih ya Rasulullah, ma'addatsa bi nafsak. Kamu lagi ngomong apa dalam hati kamu? Kebayang Bu, kayak apa kotornya hati orang yang kepengen ngebunuh Nabi. Kayak apa coba? Orang tuh kalau hatinya bersih, nggak punya keinginan buruk sama siapapun. Ya kan? Semakin punya keinginan buruk terhadap orang lain, pegel banget nih ngadepin suami nih ya. Coba boleh beli sianida. Tuh cewek berani banget godain laki saya, cobain deh. Ntar saya damprat dia, saya labrak dia, saya bakal pukul dia. Hati-hati, hati kamu tuh. Masalahnya bukan pada, tapi kan dia emang pantas digituin, bukan. Masalahnya mah hati kamu punya keinginan buruk terhadap orang lain, itu yang nggak baik. Teman-teman sekalian, nah ini kayak apa buruknya hati orang yang kepengenannya adalah ngebunuh Nabi Muhammad. Ibu nih hati sekotor-kotor. Dosa apa Bu gedenya? Kayak apa gedenya dosa? Ngebunuh, mencelakai lah sekurangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya punya keinginan membunuh Nabi Muhammad. Kayak apa tuh dosanya tuh? Dosa gede, sampai segede apa itu? Ibu-ibu sekalian, begitu dekat Nabi, sama Nabi panggil, alhamdulillah, mahaddatsa bi, inilah astagfirullah, didiemin sama Nabi. Nabi tuh Bu suka biarin 3 kali, apa-apaan tuh Nabi suka 3 kaliin gitu. Kayak masih dikasih kesempatan, siapa tahu dia bisa bener sendiri, siapa tahu dia bisa baik sendiri gitu. Ketiga kalinya masih juga ibu-ibu sekalian. Sama Nabi panggil, ya alhamdulillah. Lebih ke Rasulullah, mahaddatsa bi nafsak. Kamu lagi ngomong apa dalam hati kamu? Kamu merencanakan apa dalam hati kamu? Inilah astagfirullah. Saya dari tadi lagi istighfar kok sama Allah. Nabi berdiri Bu. Nih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, saktinya Nabi Muhammad. Nabi lihat muka Hamdalah, diliatin sama Nabi Muhammad. Bukan dengan gemes, kesel, marah, enggak, sama sekali. Karena Nabi Muhammad pemilik hati paling bersih. Hati manusia seluruh dunia, dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, sampai manusia paling akhir, paling bersih hatinya adalah hati Nabi besar Muhammad. Nabi pandangi Hamdalah, orang yang di hatinya berniat membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan mencekiknya dari belakang. Diliatin Nabi, diliatin. Sampai Hamdalah lagi tawaf kan, sampai adep-adepan Nabi Muhammad. Ya udah adep-adepan, Hamdalah mau gimana-gimana juga nunduk. Begitu udah deket sama Nabi nih Bu, Nabi letakkan tangannya di dada Hamdalah. Ya Allah, saya ngiri banget dah. Ngiri bener saya. Nabi Bu letakkan tangannya di dada Hamdalah. Nabi doain, ya Allah ampunin dosanya, ya Allah bersihkan hatinya, ya Allah ampunin dosa. Doa-doa dalam hati Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad letakin tangannya sambil didoain sama Nabi. Bu, nih dampaknya ampunan kalau Nabi Muhammad langsung yang minta. Ibu Hamdalahnya cerita, wallahi thumma wallah ma rafa'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu min sadri illa wa huwa ahabbul mahbubina indi fid dunya. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari dadaku melainkan sesudah Allah menjadikan Nabi Muhammad manusia yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Yang asalnya kepengen ngebunuh, yang asalnya hatinya kotor, yang asalnya dosanya segitu gede, ketika turun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala langsung bikin hatinya jadi hati paling baik. Bu, sebab hati yang baik tahu siapa yang seharusnya dicinta. Hatinya langsung jadi bersih, hati yang bersih faham cinta seharusnya kepada Allah dan Rasulnya. Hatinya langsung jadi sehat, sebab hati yang sehat tahu cinta kepada Nabi Muhammad seharusnya jadi yang paling banyak menguasai hati seorang yang beriman. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, langsung jadi kayak begitu. Makanya kita minta nih sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkatnya Nabi Muhammad ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Biar abis gini nggak ada lagi yang bikin dosa, terutamanya dosa besar. Biar yang kemarin-kemarin ngerjain dosa datang ke sini, keluar dari sini udah dapat ampunan dari Allah. Yang kemarin-kemarin banyak kerjain dosa dengan berbagai macam dosanya, berani-berani sama yang haram, mudah-mudahan kita minta berkatnya Nabi Muhammad, Allah ampuni segenap dosa-dosa kita. Berkatnya Nabi Muhammad, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Berkatnya Nabi Muhammad, Allah sehatkan hati kita, sehingga apabila datang ajal menjemput kita, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Berkatnya Nabi Muhammad, tar kita datang di akhirat bawa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Berkatnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Semoga kelak saat Nabi Muhammad umatnya digiring di belakangnya, kita semuanya ada di belakang Nabi Muhammad. Berkatnya Nabi Muhammad kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh, biar kita dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa adab. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang besar-besar diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Kita baca lagi qasidah yang tadi itu. Ya Sayyidi